makan. Saya tidak ada makan. Nanti kalau ada 30 menit datang sini yang awal Ustaz waktu habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Karimun, Bapak Dr. Haji Omar SSD beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Karimun, Bapak ini harus satu-satu nanti marah. Bapak Beri Budiaji itu Budiaji sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Kubra, kemudian Bapak Rasno Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, kemudian Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Ustaz Afrizal, sahabat lama saya, kenal namanya bukan nama. Kemudian Sahibul Fadilah, Sahibul Karamah wal Alim Al-Allamah Al-Ustaz Nurdin Siman yang mulia. Kemudian Bapak Mufid, Bapak Khairul Anam, kemudian sahabat lama saya di sana Pak Buah Sarfan, Buah mana sekarang? Buah Tebing. Alhamdulillah banyak-banyak nikahkan rumah dia, karena Rasulullah menyuruhnya, fa inni ubahi bikathrikum, aku akan membanggakan dengan banyaknya umatku besok. Dan selalu pesankan setiap menikahkan, hei orang yang baru nikah, banyakkan anak kamu, jangan bikin sedikitkan anak kamu, banyakkan. Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah, sahabat kita Ketua Basnas Pak Nasrial, kemudian Pak Haji apa ini yang putih bulan ini,
Pak Haji Ramli, kemudian ini orang tua saya Pak Haji Abdul Salam, ini sahabat lama saya Pak Ustadz Madi. Rizwan, kemudian As-Sahibul NU, Pak siapa? Pak Ahmad Sukur, kemudian Al-Fata, Ra'isul Fata wal Fatayat NU Ansar, Pak Alfian, dan yang terakhir Bapak Jun, Pak Yun. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah kita duduk bersama tuan-tuan yang terhormat yang dimuliakan Allah ini pada pagi ini. Mudah-mudahan kita saling mengisi, saling memberikan, saling menerima fadilah daripada keberkatan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Itu belah kaum bapak, belah kaum ibu, malah belah saya. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Kabupaten Karimun, kemudian Ibu Ketua PC Kecamatan Meral. Mana Ibu Kecamatan Meral? Oke, Ibu Kecamatan Karimun. Apa jauh itu? Kecamatan Karimun, kemudian yang terhormat Ketua BKMT Kecamatan Tebing. Mana Tebing? Tebing, Meral Barat. Meral Barat mana? Oh, Ibu Meral Barat ya? Bukan. Mana? Yang terhormat Ketua Meral Barat. Mana, tunjuk tangan? Tak ada. Oh. Dan Ketua apa lagi? Bro tadi. Ketua. Mohon maaf saya kalau tak dapat sebut lagi. Selepas itu, walhasil semua kita yang hadir di sini mudah-mudahan tak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis yang kita sebut ini, yakni majlis zikir. Majlis penobatan zikir ini ya. Maka setelah dinobatkan mulai sekarang majlis zikir lagi. Majlis zikir ini sangatlah agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah keperluan keluar rumah Nabi kan dekat dengan masjid. Begitu keluar rumah, tengok ada sekumpulan sahabat duduk-duduk. Nabi nak buru-buru, tapi karena ada sekumpulan sahabat duduk-duduk, mampir tanya, apa yang kalian buat di sini? Kata mereka, ramai-ramai kami duduk di sini berzikir kepada Allah, merenungi keberadaan kami, takdir kami yang ditentukan Allah sebagai orang yang berjumpa denganmu ya Rasulullah, kemudian beriman kepadamu, lalu kami memuji Allah, memuji Rasulullah. Itulah kerja. Kata Nabi, betul tak itu kerja kamu? Atau ada selain itu? Tak ada ya Rasulullah. Mereka sambil mulai ketakutan karena Rasulullah tak biasa mengusut kegiatan yang macam itu. Akhirnya kata Rasulullah, ketahuilah, sekejap ini, kejap barusan datang Jibril kepada membagi tahu bahwa kamu ini yang di sini ini didatangi oleh malaikatus sayyahin. Malaikatus sayyahin itu konsumsi para ustaz-ustazah. Tahu sayyahin karena di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud dipenuhi uraian sayyahin. Maknanya kalau bahasa kita ada
petugas Allah, apa namanya itu, yang keamanan, pergi sana pergi sini. Kalau di jalan tol apa itu, kejar udah pergi sana pergi sini. Patroli. Ada patroli Allah, bahasa Arabnya sayyahin, yang tugasnya mencari-cari majlis zikir dan salawat. Kalau mereka jumpai itu majlis zikir dan salawat, mereka kontaklah pimpinan mereka. Pimpinan mereka ada di langit yang ketujuh. Namanya malaikatul muqarrabin. Malaikatul muqarrabin. Nama yang mencari-cari, bertugas mencari-carinya apa tadi? Sayyahin. Jangan-jangan ustazah juga. Sayyahin. Apa bu? Sayyahin. Jangan sayyahin. Sayyahin. Begitu dijumpai dimanapun di bumi ini ada majlis zikir. Kalau sudah disebut majlis, lebih dari 2 orang majlis tadi. Dimanapun di alam semesta ada majlis zikir, mereka cepat membagi tahu ke langit yang ketujuh. Di sana ada pembesar malaikat, namanya malaikatul muqarrabin. Diberitahu di sini di mana ini? Rumah dinas. Di rumah dinas Bupati Karimun ada orang berkumpul, dia catat itu majlis zikir dan kami sudah dengarkan di dalam kalbu mereka. Jadi harus sampai ke kalbu. Kalbu kita pun harus berzikir kepada Allah. Kami sudah dengarkan suara lisannya dan suara kalbunya, mereka benar berzikir kepada Allah. Kata petugas pimpinan muqarrabin. Siapa pimpinan muqarrabin di langit yang ketujuh? Hah? Sebut jelah nama malaikat yang awak ingat. Siapa? Tak ada ingatan pun. Malaikat Jibril. Bukan tak tahu ini keturunan berlian. Kata Jibril, apa cakapnya di dalam hati? Kata malaikat sayyahin, mereka tak nak apa-apa kecuali mereka ingin ridha Allah. Mereka hanya mencari ridha Allah, tidak cari apa-apa, tidak cari popularitas, tidak cari apa-apa. Tanamkan itu di dalam kalbu kita setiap kita duduk di majlis zikir, supaya kita termasuk. Saya lanjutkan hadis yang panjang ini. Ini para ustazah tahu, ada di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, di Tirmizi, di Nasai. Saya lanjut. Kata malaikat petugas, tidak satu pun mereka yang menginginkan apapun kecuali mencari ridha Allah. Maka Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, mereka hanya mencari ridha, menuntut. Apa itu ridha? Mencari ridha, menuntut ridha, apa artinya? Hah? Restu ya. Restu, sukacita. Allah restu, Allah ridha, Allah suka. Dah, itu je. Jadi setiap kita duduk di majlis zikir, tak kisah itu jauh, dekat, ramai, sedikit, letak di dalam. Yang kutuntut hanya sukamu ya Allah, ridhamu ya Allah. Saya ingat di BKMT sudah pernah saya ceritakan ini definisi ridha. Masih ada yang ingat bagaimana Allah dalam meridhai hamba? Masih BKMT, ini kan BKMT bukan? Oh ini bukan BKMT. Banyak yang bukan. Kalau yang ada yang hijau-hijaunya ini BKMT nih. Biru ini ada, ini BKMT ya? Ada tak seorang ibu BKMT yang bisa menceritakan kembali bagaimana contohnya Allah dan bagaimana rasanya pada manusia ini Allah memberikan ridha? Kalau ada dikasih hadiah, hadiahnya umrah,
Besar kali itu umrah. Besar itu umrah. Coba ingat-ingati ceramah saya di sini dulu tahun lalu. Ada yang ingat Pak? Tahun lalu di tempat ini. Tak ada. Umrah, tak mau umrah. Hah, coba ini. Ingat yang mana yang ingat itu di kamar. Tak ingat. Masya Allah. Ridho menjalankan takdir, hampir umrah, hampir. Orang yang berjihad belum beruntung awal. Hanya mengharapkan ridho atau pahala dari Allah. Setiap yang kita lakukan niatnya hanya karena Allah SWT. Kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang kita peroleh dari ridho Allah. Saya belum beruntung. Ibu-ibu, ridha itu disukai walaupun nakal, walaupun degil, tak ngapa-ngapa. Itu diletakkan Allah di jantung setiap manusia. Tak kisah beriman kah, tak beriman kah, bahkan diletakkan Allah di jantung binatang hewan-hewan. Biar manusia itu tahu hasilnya ridha. Itu tempat tertinggi besok di akhirat, mendapat ridha Allah. Seperti kita mempunyai anak kecil, anak baby umur 1 tahun, mungil tak itu, lucu tak, kita timang-timang tak. Kalau diambilnya kopiah bapak dimasukkannya ke bulir asam pedas, marah tak? Marah tak? Mana yang marah itu di tangan? Dah ada orang marah. Padahal kopiah masuk asam pedas, tapi yang melakukannya siapa? Anak ini. Dah apa-apa. Kalau dibelah pun jantung ayahnya itu tidak ada kemarahan, suka, senang, ada apa-apa, besok dicuci. Itu dia. Ya, kesalahan itu, tapi disukai. Ambil HP, masuk ke kopi, marah tak? Marah tak? Marah. Anak tiri awak, anak kandung, anak kandung gak ada marah itu, betul tak? Itulah ya. Itulah ya. Letakkan menuntut ridha di dalam jantung, dalam semua ibadah, termasuk majlis zikir. Karena sudah disebut di dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, itu laporan Jibril itu kepada Allah atas informasi malaikat say. Ya. Sudah mulai lupa. Malaikat say. Sayyahin. Apa bu? Sayyahin. Sayyahin. Siapapun yang duduk di majlis zikir, di majlis qiraatul Quran, di majlis ilmu, di majlis-majlis yang diridhai Allah, letakkan di dalam niat, sengaja aku duduk di majlis ini untuk mencari ridha, untuk mengharapkan ridha. Ridha tadi tak ingat ya? Salah pun kalau sudah diridhai tak salah. Kita ni besok datang di hadapan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak dosa. Agak-agak kalau dibukalah mahkamah hari ini, karena di mahkamah tak ada cerita, sudah dibagi tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji sawi dosamu harus diterima balasan. Sebiji sawi pahlamu
engkau dapatkan balasan. Kalau dibukalah mahkamah hari ini misalnya agak-agak banyakan dosa atau banyakan pahala? Jangan jawab, jangan lagi jawab, tenang sajalah masing-masing. Banyakkan istighfar, dan apabila setiap duduk di majlis yang macam ini, majlis zikir, qiraatul Quran, sholawat, majlis ilmu, letakkan niat. Ya Allah, sengaja aku duduk di sini yang kuharap hanya ridha. Aku tak harap apa-apa, aku minta ridha. Mudah-mudahan dengan itu dijadikan Allah kita radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Majlis zikir. Kemudian kita bincang sedikit maulid, karena disebut nama acara kita ini zikir dan majlis zikir dan maulid Nabi. Waktu saya tinggal berapa menit lagi biar disesuaikan. Setengah jam. Tukang jam pun tak punya jam. Udah dibebaskan, Pak. Tukang jam tak punya jam. Udah di Begini nih kalau 20 menit lagi. Ini yang begini nih, kalau melamar dia jadi DPR, jangan dia pilih ini, karena tak amanah. Wakil rakyat, kita semua sudah mewakilkan tugasnya tukang jam. Ketika ditanya, tak tahu jam. Nah, jadi kalau jadi DPR wakil rakyat yang begini ini jangan dipilih ya. Jadi waktu saya berapa menit lagi? 10. Iya, makanya saya malukan. marah deh. Yang 10 menit ini saya isi maulid. Maulid itu tak ada habisnya, tapi kita punya waktu 10, ya sudah 10 saja kita bicara maulid. Maulid secara historis, sejarah seperti sudah kita tahu, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun iya, hafal semuanya. Itu lahirnya Rasulullah secara manusia, tergabung roh dengan jasad menjadi baby, lahir ke dunia. Itulah dia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun Rasulullah ini, ibu-ibu, kita naik ke atas dulu supaya nampak keagungannya karena waktu kita singkat. Rasulullah ini tidak sah iman kita kalau kita anggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Tidak sah iman. Rosak iman. Ini bukan manusia biasa. Ini manusia yang agung, yang dilebihkan Allah atas semua makhluk. Atas semua makhluk. Kalau sudah disebut semua makhluk, jangan ada yang tinggal lagi ya. Malaikat, jin, hewan, kayu, batu, surga, neraka, semuanya itu makhluk. Ini dilebihkan Allah atas semua makhluk. Kajiannya panjang, tapi karena kita waktu sedikit, kita memotong kompas saja. Mari kita gambar sepotong hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Firman Allah yang langsung kepada Nabi, tak pakai Jibril. Kalau pakai Jibril namanya apa? Al-Quran. Ini keturunan Kabupaten Harimau. Kalau melalui Jibril namanya Al. Kalau langsung ke Nabi tak pakai Jibril namanya hadis kursi. Dalam sepotong hadis kursi Allah berfirman, Kana Allahu wala syai'a ma'a. Yang mencakapkan ke kita siapa? Nabi.
namanya hadis qudsi. Artinya dulu sebelum kucipta makhlukku, gak ada makhluk, hanya aku saja yang ada. Allah menyuruh orang yang cerdas hendak pergi dulu ke pangkalan. Tapi kalau hasilnya tak mampu pergi ke pangkalan, tak usah ikut, duduk di sini. Yang mampu ayo pergi ke pangkalan. Fahami hadis qudsi ini. Apa kata Allah? Dulu sebelum kucipta makhluk, tak ada makhluk, hanya aku saja ada. Karena Allah la syai'a ma'ahu, hanya Allah saja. Kenapa? Karena belum ada langit, bumi, surga, neraka, manusia, malaikat, belum ada. Hanya Allah saja. Sudah? Di saat itu apa yang ada? Apa yang ada? Tidak ada. Hanya Allah. Itulah makna qadim, adanya Allah tanpa permulaan. Satu. Ini sebenarnya tidak kaji tinggi, ini kaji biasa-biasa. Tapi kalau belum sarapan awak dan rumah tadi memang tak bisa mengkonsumsi ini, nanti punang-punang. Sudah sarapan semua? Enggak. Lewat kenyang pun tak bisa konsumsi ini, punang-punang juga. Jadi yang makan-makan hentikan dulu sekejap. Lewat ini, habis ini nanti boleh. Oke, ibu-ibu. Sekarang kita berada di mana? Di alam yang belum ada makhluk. Oke? Kemudian Allah berfirman, khalaqtuka li ajali wa khalaqtul khalqa li ajalika. Hadis qudsi juga. Apa tadi hadis qudsi? Firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya khalaqtuka li ajali wa khalaqtul khalqa li ajalika. Kucipta engkau wahai Muhammad itu karena mauku, putusan. Bahasa kita itu setelah urusan aku mau cipta, maka aku cipta. Ini makhluk pertama. Siapa itu? Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan Nur Muhammad atau Ruh Nabi Muhammad. Ini makhluk pertama. Ini ciptaan Allah pertama. Dari tadinya tak ada makhluk, satu pun tak ada makhluk, hanya Allah ada. Maka yang pertama dicipta Allah apa namanya? Nur Muhammad atau Ruh Nabi Muhammad. Biar mudah memahami. Khalaqtuka li ajali. Kucipta engkau wahai Nur Muhammad itu karena aku mau. Putusanku, serahatku lah. Nah gitu kira-kira. Terserah. Tak ada yang menyuruhku, tak ada yang memaksaku, tak ada. Mau-mauku. Paham ya? Satu. Yang kedua, wa khalaqtul khalqa li ajalika. Wa khalaqtul khalqa li ajalika. Aku akan mencipta semua makhluk yang ada, langit, bumi, aras, kursi, sidratul muntaha, raqraful ulia, surga, neraka, malaikat, jin, manusia. Semua makhluk ini kucipta karena kebesaran. Paham tak? Untuk engkau. Paham tak? Pakai kecerdasan masing-masing. Pakailah kecerdasan masing-masing. Orang yang sampai ke jantungnya hadis qudsi ini, dia tahu Rasulullah itu siapa. Rasulullah itu siapa? Kalau ditanya Imam apa namanya? Ad-Dardiri, As-Sayyid Muhammad Ad-Dardiri, pengarang kitab Dardir di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia bahkan dunia, yang kalau pesantren itu beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kitab pelajaran Isra Mi'rajnya pasti Ad-Dardiri. Ad-Dardiri membuat satu istilah, wa huwa Muhammadun lillahi bainal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Itu masih perlu diartikan lagi? Udah tahu artinya? Nampak muka awak macam dah tahu. Wa huwa Muhammadun lillahi bainal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar.
Muhammad itu kata adar diri. Muhammad itu diantara makhluk ini semuanya macam perbandingan batu mutiara, batu permata dengan batu biasa. Memanglah sama-sama batu, tapi batu mutiara, batu mulia dengan batu biasa sama tak nilai? Tidak sama. Itu istilah dari seorang yang hebat. Siapa ini orang hebat ini namanya tadi? Ad-Dardiri, As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Ad-Dardiri. Ini orang yang dicatat oleh seluruh langit, penduduk langit, orang keturunan Nabi, anak cucu Nabi yang paling hebat. Pasal ceritanya di tahun 840 ada ulama hebat namanya Imam Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Barudi, ahli bermimpi dengan Rasulullah. Tiap malam bisa mimpi dengan Rasulullah, jumpa. Satu hari bertanya dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak orang yang lebih banyak bersolawat daripada aku? Aku bersolawat kepadamu ya Rasulullah selama sekian tahun nih. Aku bersolawat satu hari 100.000 kali. Ada tak umatmu yang lebih banyak bersolawat dari aku nih? Jawab Nabi. Ada waktu. Cepat dia bilang habis waktu. Aku tak jadi DPR. Kami sekali lagi ya. Ada tak orang yang lebih banyak bersolawat dengan aku, dengan engkau ya Rasulullah, lebih banyak dari aku nih? Siapa nih yang bercakap ini? Al-Wahudi. Kata Rasulullah sambil senyum, ada. Siapa itu ya Rasulullah? Tolonglah bagi tahu aku, tunjukkan dia mampu bersolawat kepadamu lebih dari aku, lebih dari 100.000 kali. Kata Rasulullah, Al-Imam As-Sayyid Muhammad Ad-Dardiri. Iya kah? Dardiri yang pengarang kitab Dardiri? Iya. Yang mati di tahun 600? Iya. Wah, ya Rasulullah salawatnya tiap hari. Kata Rasulullah, dia bukan 100.000, dia cuma 10 kali setiap kali sembahyang. Tapi fadilatnya jauh lebih besar dari yang engkau baca 100.000 kali sehari. Apa ya Rasulullah bunyi salawatnya? Ajarkan aku ya Rasulullah, supaya aku pun mengamalkan salawat Ad-Dardiri. Kata Al-Bahud, dibacakan Nabi salawat. Ini salawat Ad-Dardiri, dibacakan Nabi. Anda mau salawat ini? Nah, dengarkan saya bacakan. Siapa yang mendengarkannya lalu mencermatinya kemudian menghafalnya, ini sudah merupakan ijazah umum dari saya kepada Anda. Seperti saya ambil dari guru saya, buku saya ambil dari gurunya, sampai kepada Imam Ad-Dardiri, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan. Pakai apa awak mendengar? Pakai rekam. Itu yang mau pakai apa? Yang penting awak bisa mendengarnya, mengulanginya di rumah awak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sudah dicatat ya? Ulangi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.
adada kamalillah. Maaf, bukan. Adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Saya ulangi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Satu kali lagi. Cukup? Waktu dah lama habis. Dapat? Terakhir, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Imam Ad-Darimi yang mendapat pujian dari Rasulullah setara dengan salawat yang lainnya 100.000. Padahal Imam Ad-Darimi membacanya hanya 10 kali setiap habis sholat fardu. Mudah-mudahan dari sekian banyak kita ini diilhami Allah kemampuan untuk mengamalkannya, sehingga sebelum kita pindah dari dunia ini kita bertemu dengan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada janji Nabi, barang siapa melihatku di dunia dalam mimpinya, maka dia sebenarnya melihatku dalam hakikatnya. Karena diriku tidak bisa disembunyi oleh syaitan. Itu saja karena habis waktu. Pupuk kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak bersolawat, menghadirkan makna solawat di dalam hati kita. Dengan itu kita masuk di dalam apa yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa lebih banyak mengingatku bersolawat kepadaku, lebih dekat tempat duduknya denganku di akhirat. Amin ya rabbal alamin. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين واهدنا الى صراط مستقيم والله الموفق الى اقوال الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.